Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini dan kembali lagi di segmen rakit PC. Sekitar sebulan yang lalu kita merakit PC dengan menggunakan RTX 3080 dan prosesornya adalah Ryzen 7 5800X. Kalau kalian belum lihat videonya, kalian bisa cek link di kanan atas. Nah, sekarang kita menggunakan spek yang agak sedikit lebih rendah, yaitu adalah Ryzen 5 5600X dan VGA-nya RTX 3070 dari Asus TUF Gaming. Dan ini adalah komponen-komponen lain yang kita gunakan. Dan di sini saya menggunakan casing dari Cooler Master, yaitu adalah Cooler Master TD500 Mesh yang terbaru. Nah, seperti apa sih rakitannya dan bagaimana performa PC rakitannya nanti? Namun sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Oke, pertama kita mulai dari prosesornya. Di sini kita menggunakan prosesor terbaru dari AMD, yaitu AMD Ryzen 5 5600X. Ini adalah prosesor bertenaga 6 core dan 12 thread. Prosesor AMD Ryzen 5000 series menggunakan desain arsitektur yang baru, sehingga dapat memiliki performa IPC yang jauh lebih baik daripada Ryzen 3000 series. Namun, sangat disayangkan, ketersediaan prosesor ini cukup langka di pasaran. Harganya pun melambung naik dari harga awal di 5,2 juta rupiah, kini harganya bisa di atas 5,5 juta rupiah. Bahkan, ada beberapa toko yang menjualnya dengan harga di 6 juta rupiah. Ryzen 5 5600X sebenarnya sudah dilengkapi dengan CPU cooler bawaan. Namun pada rakitan ini, saya menggunakan CPU cooler dari Cooler Master, yaitu Hyper 212 Black Edition RGB. Harga CPU cooler ini berkisar di Rp760.000. Yang berikutnya adalah graphic card-nya. Ya, di sini kita menggunakan Asus GeForce RTX 3070 TUF Gaming. Harga VGA ini sangatlah bervariasi, berada di kisaran 10,5 sampai dengan 12 juta rupiah. Paket pembelian RTX 3070 TUF Gaming ini tidak terlalu istimewa. RTX 3070 juga saat ini belum dikasih bonus game original dari Nvidia Indonesia. VGA ini dibekali dengan backplate yang terlihat kokoh dan stylish. Dari segi ukuran, VGA ini menyerupai Asus ROG Strix dari generasinya RTX 20 series. Kemudian, terdapat 2x8 pin power connector, di mana VGA ini memiliki TDP di sekitar 236 watt. Asus juga menyediakan dua profile BIOS, yaitu adalah Performance Mode dan Quiet Mode. Pada video ini, kita hanya akan menggunakan mode performance-nya saja. Di RTX 30 series ini, Asus menggunakan model kipas baru, di mana kipas yang berada di bagian tengah ini berputar beda arah dengan dua kipas lain di sisi kanan dan kirinya. Asus mengklaim putaran kipas yang seperti ini mampu meminimalisir kebisingan. Dan benar saja, ketika saya tes gaming selama 1,5 jam, kipasnya memang bisa berputar sampai dengan 77%. Namun, suara dari kipasnya ini masih sangat bisa ditoleransi, tidak sampai mengganggu telinga saya, apalagi jika saya menggunakan headset. Suhu yang dihasilkan juga sangat terjaga, maksimal hanya di 65 derajat Celcius saja. Lalu yang terakhir, VGA ini punya dua buah konektor HDMI 2.1 dan 3 buah DisplayPort 1.4. Untuk mobonya, di sini saya menggunakan mobo yang sering banget di-request oleh orang-orang, yaitu adalah ASRock B550 Steel Legend. Ini adalah mobo dengan chipset AMD B550 yang berada di bawahnya AMD X570. B550 Steel Legend ini adalah yang versi ATX-nya. Harga mobo ini berada di kisaran Rp2.975.000. Mobo ini punya desain yang cukup kekinian, terdapat nyala-nyala RGB di bagian heatsink VRM dan heatsink chipsetnya. Paket pembeliannya pun cukup lengkap dan menarik. Namun di sini saya akan coba sedikit menjelaskan seperti apa sih spesifikasi VRM dari mobo ini. Buat kalian yang belum tahu, disinilah letak bagian yang bernama VRM. Tugasnya adalah sebagai power delivery dari power supply ke prosesor, atau bisa dibilang sebagai salah satu bagian kelistrikan yang sangat penting. Kita coba buka dulu heatsink VRM-nya. Nah, ini adalah VRM dari mobo ASRock B550 Steel Legend. Mobo ini menggunakan 12 plus 2 power phase, 12 phase untuk V-Core dan 2 phase untuk SoC. MOSFET yang digunakan adalah VC SiC654. MOSFET ini bisa dikategorikan sebagai MOSFET kelas mid-range yang cukup banyak ditemui di mobo B550 ataupun X570 dari berbagai merek. Kemudian untuk PWM controllernya di sini menggunakan Intersil RAA229004 yang dapat mengakomodir sampai dengan 8 power phase.
So, artinya 12 plus 2 power phase yang ada pada Mobo ini menggunakan skema pengganda atau doubler. 12 phase pada V-core-nya ini digandakan dengan menggunakan 6 buah doubler yang berada di belakang PCB-nya. Menurut saya, VRM pada Mobo ini sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan pendahulunya, yaitu ASRock B450 Steel Legend. Untuk menghandle prosesor sekelas Ryzen 5 5600X ataupun Ryzen 7 5800X sekalipun, saya rasa masih bisa. Kemudian untuk memori RAM, di sini saya menggunakan T-Force Extreme ARGB. Saya pakai yang versi 16GB dual channel DDR4 3600 MHz. Harga memori RAM ini berada di kisaran 1,8 juta rupiah. Ini adalah RAM yang terkenal punya desain yang sangat cantik. Heat spreader-nya ini sebagian besar adalah full mirror, sangat enak dipandang walau nyala RGB-nya tidak aktif. RAM ini juga sudah menggunakan nyala addressable RGB yang lebih kaya warna dibandingkan dengan nyala RGB biasa. Jika kalian merasa 16GB itu kurang, kalian bisa tambahin 2 keping lagi menjadi total 32GB. Sayang sekali RAM ini belum ada yang versi 32GB kitnya. Namun pada video ini kita akan tes menggunakan RAM 16GB saja. Oh ya, ketika memilih RAM, kita tidak boleh sembarangan. Kita mesti lihat dulu RAM yang kita pakai ini ada nggak sih di list motherboard-nya. Contoh, kita kan pakai ASRock B550 Steel Legend. Nah, kita mesti buka dulu di website resminya, di menu QVL atau Qualified Vendor List. Di sini kita menggunakan Ryzen 5 5600X atau codename Vermeer. So, kita klik menu yang ini. Nah, di sini banyak banget list memori RAM yang sudah dikerjasamakan dengan Mobo ASRock Steel Legend ini. Kita tinggal cek ada nggak sih RAM T-Force ARGB ini di sini. Dan ternyata RAM ini sudah terdaftar dalam QVL dari Mobo ASRock B550 Steel Legend. QVL ini artinya ASRock sebagai brand motherboard sudah memverifikasi jenis-jenis RAM mana saja yang stabil digunakan pada Mobonya. Memang ada beberapa memori yang tidak terdaftar di QVL ini tapi tetap bisa jalan. Tapi sekali lagi, QVL ini tentu membuat kita merasa lebih tenang dan aman ketika menggunakan RAM yang sudah terverifikasi oleh brand Mobo yang kita gunakan. Yang berikutnya untuk SSD, di sini saya menggunakan SSD TIM MP33 NVMe dengan kapasitas 512GB. Lalu untuk PSU-nya, di sini saya menggunakan Cooler Master V1000 dengan kapasitas daya 1000W. Sebenarnya untuk RTX 3070 ini, pakai PSU 750W saja sudah cukup. Namun biasanya, pengguna PC high-end suka membeli PSU yang wattnya lebih tinggi. Hitung-hitung sebagai investasi seandainya ke depan akan upgrade prosesor ataupun VGA yang lebih tinggi. Terakhir untuk casingnya, di sini saya menggunakan Cooler Master TD500 Mesh berwarna hitam. Ini adalah casing terbaru dari Cooler Master yang dibanderol dengan harga di sekitar 1,3 juta rupiah. Cooler Master TD500 ini punya tema kristal dan punya beberapa varian. Yang ada di video ini adalah TD500 yang bagian front panelnya menggunakan mesh. Desain bagian depan terlihat sangat menarik, lapisan meshnya ini punya lekukan-lekukan khusus sehingga menyerupai kristal jika kita lihat di sudut tertentu. Bagian set panel tempered glass-nya pun juga punya motif ala-ala kristal. Ini adalah konektivitas untuk front panelnya. Sayang sekali belum tersedia USB Type-C di sini. Baut untuk set panelnya, modelnya ini tuh yang menempel, sehingga tidak akan mudah hilang ataupun lupa nyimpen. Lalu ini adalah bagian dalam dari casing ini. Di bagian atas kita bisa memasang water cooling ukuran 360 mm, begitu pula di bagian depan. Terdapat 3 buah kipas bawaan, yaitu adalah kipas yang sudah support addressable RGB, dan terdapat juga RGB controller plus splitter cabang 3-nya. Ketiga buah kipas tersebut tentu bakal lumayan mahal kalau kita beli sendiri secara terpisah. Namun untuk bagian belakang tidak terdapat kipas bawaan. Di bagian bawah terdapat PSU cover dan tempat untuk menyimpan hard disk. Oke, ini adalah total rakitannya. PC rakitan kita kali ini berkisar di antara 25 sampai dengan 26 juta rupiah. Harga segini tentu akan berbeda-beda tergantung di mana kita tinggal dan di toko mana kita beli. Join Discord kami 11 Hardware dan komunitas 11 Hardware di Facebook untuk tanya-tanya ataupun berdiskusi. Mari kita mulai perakitannya. Pertama, kita perlu melepas mounting CPU cooler bawaan karena kita di sini menggunakan CPU cooler third party dari Cooler Master yang punya dudukannya sendiri. Setelah mountingnya terpasang, kita pasangkan prosesornya.
Sebelum memasang heatsink dari CPU coolernya, jangan lupa untuk mengaplikasikan thermal paste terlebih dahulu. Sebagai seorang YouTuber tekno yang suka gonta-ganti hardware, saya memerlukan thermal paste kapasitas besar. Untuk itu, saya menggunakan thermal paste Ice Fusion V2 dari Cooler Master. Thermal paste ini punya kapasitas jumbo yaitu 40 gram, berkali-kali lipat lebih banyak daripada thermal paste biasa yang hanya sekitar 4 gram. Harganya juga cukup ekonomis, yaitu adalah sekitar Rp135.000. Setelah mengaplikasikan thermal paste, kita pasangkan CPU coolernya. Lalu pasangkan memori RAM. Selanjutnya kita pasang SSD timnya. Di Mobo ini, kita perlu membuka armor shield-nya terlebih dahulu dengan menggunakan obeng kembang kecil seperti ini. Pasangkan SSD ke slot M.2 yang tersedia dan pastikan SSD telah terkoneksi dengan benar. Kemudian kita masukkan Mobonya ke dalam casing. Mobo B550 Steel Legend ini sudah menggunakan back panel cover yang terintegrasi. Setelah itu, kita pasangkan power supply-nya. Berhubung PSU ini modular, maka kita mesti colok-colokin kabel yang kita perlu dulu. Karena kalau kelupaan nyolok kabel, kita bakalan ribet untuk mencoloknya kembali jika PSU ini sudah terpasang di dalam casing. Setelah PSU terpasang, maka kita akan melihat kabel-kabel yang berseliweran. Kabel-kabel tersebut berasal dari casing dan power supply. Ke semua kabel tersebut mesti kita pasangkan ke motherboard ataupun ke komponen lain. Pertama, kita colokin dulu kabel dari PSU ke motherboard. Casing ini sudah menggunakan rubber grommet untuk kabel manajemennya. Rubber grommet ini berfungsi untuk menyamarkan kabel dan membuat kabel terlihat lebih rapi. Lalu yang kedua, baru deh kita cek kabel dari front panel casing. Dikarenakan casing ini punya 3 buah fan ARGB, maka akan terdapat 6 buah kabel yang mesti kita colok ke motherboard. 3 kabel kipas PWM dan 3 kabel untuk nyala addressable RGB-nya. Untungnya, casing ini sudah menyediakan splitter cabang 3 untuk PWM dan ARGB, sehingga kita bisa colok-colokin kabel tersebut secara ringkas ke motherboard. Kita hanya butuh 1 kabel untuk ARGB ke Mobo, dan 1 kabel PWM untuk dipasangkan ke motherboard. Selanjutnya, kita colokin kabel front panel casing yang lain seperti kabel USB 3.0, audio jack, dan kabel untuk tombol power dan reset. Saya memasang kipas tambahan untuk bagian belakang. Di sini saya menggunakan kipas dari bawaan casing milik saya pribadi. Selanjutnya, kita pasang graphic card-nya. Kita perlu melepas 2 slot pengaman pada slot ekspansinya ini. Jangan lupa untuk memasang kabel power 2x8 pin untuk VGA card-nya. Oh ya, di sini saya sekalian mau ngasih tahu gimana cara memasang SSD SATA. Casing ini punya tempat yang unik untuk memasang SSD SATA, yaitu berada di atas PSU slot. Pertama, kita perlu memasang dudukan karet baik di SSD-nya ataupun di PSU slot-nya. Setelah itu, tinggal kita pasangin aja dengan mudah seperti ini. Oke, teman-teman, sudah selesai merakitnya dan ini adalah penampakannya. Namun ada sedikit kendala ketika saya menyalakan PC-nya. PC-nya memang bisa nyala dan masuk BIOS, namun PC-nya ini langsung nge-hang ketika mau install Windows. Saya juga mengalami hang ketika menggunakan SSD yang sudah terisi oleh Windows. Ternyata unit Mobo B550 Steel Legend yang ada di saya ini mesti update BIOS ke BIOS yang terbaru jika ingin ditandem dengan Ryzen 5000 series. So, buat kalian yang mau beli Mobo ini, harap pastikan ke penjualnya kalau Mobo yang mau dibeli tersebut BIOS-nya sudah up to date. Oke, sekarang kita tes performa dari PC rakitan ini. Untuk mengetahui seberapa kenceng RTX 3070 dari Asus TUF Gaming ini, saya sudah nyiapin 2 VGA card pembanding.
Pertama adalah Radeon RX 6800 dan yang kedua adalah pendahulunya RTX 3070, yaitu GeForce RTX 2070 yang kebetulan juga sama-sama dari Asus. Di pengujian pertama, kita akan coba untuk bermain game. Game pertama adalah Shadow of the Tomb Raider. Semua pengujian game kali ini menggunakan hanya resolusi 2560 x 1440 pixel saja. Saya jalankan game ini di settingan tertinggi atau highest dengan TAA aktif namun tanpa real-time ray tracing. Duet Ryzen 5600X dan RTX 3070 TUF Gaming sangatlah perkasa di game ini. Kita bisa dapat rata-rata di 120 FPS. Namun sayang sekali pencapaian dari RTX 3070 ini masih kalah dari RX 6800. Namun jika ray tracingnya diaktifkan ke Ultra, RTX 3070 mampu unggul sekitar 6 FPS dari RX 6800. Dan jika kita aktifkan DLSS, rata-rata FPS-nya pun bertambah dari 73 FPS menjadi 85 FPS. DLSS ini memang dapat menambah FPS, namun konsekuensinya akan terjadi sedikit penurunan kualitas visual, karena sejatinya DLSS merupakan rekonstruksi pada jumlah pixel atau rekonstruksi level of detail. Di game kedua adalah Metro Exodus. Ini adalah game yang sangat berat, terutama pada settingan tertinggi, yaitu Extreme. Di settingan grafik Extreme ini, Ryzen 5 5600X dan RTX 3070 TUF Gaming mampu mendapatkan rata-rata FPS yang cukup playable, yaitu mencapai 59 FPS. Angka segini berada 2 FPS di bawahnya Radeon RX 6800. Namun, jika kita aktifkan RTX on-nya, rata-rata FPS dari RTX 3070 ini bisa lebih unggul, yakni mencapai 45,8 FPS, dan ini adalah rata-rata FPS-nya jika DLSS-nya diaktifkan. Di game ketiga adalah The Division 2. Game ini cukup berat walau belum support real-time ray tracing. Di resolusi 1440p settingan tertinggi atau mentok kanan, RTX 3070 mampu mendapatkan rata-rata di 89 FPS atau kalah tipis dari RX 6800 yang mencapai 94 FPS. Di game keempat, kita masuk ke game next gen, atau game yang dirilis menggunakan engine terbaru di eranya konsol next gen, yaitu Sony PlayStation 5 dan Xbox Series X. Di game Watch Dogs Legion, kita tes di settingan Ultra 1440p tanpa ray tracing. RTX 3070 mampu melibas game ini dengan rata-rata FPS yang mencapai 69 FPS, atau unggul cukup jauh dibandingkan dengan pendahulunya, yaitu RTX 2070 yang hanya mendapatkan rata-rata di 47 FPS. Namun lagi-lagi, RTX 3070 tanpa ray tracing dikalahkan oleh RX 6800, walau perbedaannya sangatlah tipis. Tapi jika kita menggunakan RTX Ultra, RTX 3070 mampu mengalahkan RX 6800 dengan keunggulan yang cukup telak. Namun tetap saja 40 FPS pada game ini agak kurang playable. Kita mesti menggunakan DLSS untuk FPS yang lebih maksimal. Di game next gen berikutnya adalah Dirt 5. Di sini kita uji menggunakan resolusi 1440p settingan ultra high tanpa ray tracing aktif. RTX 3070 bisa mendapatkan rata-rata FPS yang sangat tinggi, yakni mencapai 100 FPS. Namun pencapaian ini masih di bawahnya RX 6800 yang mampu mendapatkan rata-rata di 112 FPS. Di game ke-6 adalah Godfall yang juga merupakan game next gen. Kita uji di settingan epic tanpa real-time ray tracing. RTX 3070 dan Ryzen 5600X mampu membawa lari game ini sampai dengan 73 FPS, atau unggul cukup jauh dari pendahulunya yaitu RTX 2070 yang hanya mendapatkan rata-rata di 47 FPS saja. Namun game Godfall ini nampaknya lebih bersahabat dengan AMD. RX 6800 di sini mampu mendapatkan 78 FPS atau unggul sekitar 5 FPS dari RTX 3070. Di game ketujuh adalah game yang lagi booming banget, yaitu Cyberpunk 2077. Kami menggunakan update game versi 1.06. Saya tes tanpa menggunakan tweak apapun di game config. Di sini saya mengujinya di settingan grafik ultra resolusi 1440p tanpa real-time ray tracing. Pengujian saya lakukan di malam hari dengan berjalan-jalan di dekat apartemen. Rata-rata FPS yang didapat mencapai 60 FPS. FPS segini sama persis dengan FPS-nya RX 6800. Dan jika kita aktifkan ray tracing-nya ke Psycho atau yang paling tinggi, rata-rata FPS-nya turun drastis hanya di 25 FPS saja. Dan jika kita aktifkan DLSS-nya ke Quality, rata-rata FPS-nya bisa mencapai 45 FPS.
Dan di game terakhir kita coba di game PUBG Steam. Saya menggunakan settingan semua ultra di resolusi 1440p. Saya tes di map Sandhawk dan rata-rata FPS-nya ternyata sangatlah tinggi, yakni mencapai 173 FPS. FPS segini tentu bisa lebih tinggi lagi jika teman-teman menggunakan settingan grafik low ataupun very low untuk mengejar intensitas kompetitifnya. Dan bisa kita lihat game PUBG ini adalah game yang sangat optimal untuk VGA-nya Nvidia. RTX 3070 TUF Gaming ini meninggalkan RX 6800 lebih dari 40 FPS. Kemudian kita juga coba untuk kegiatan produktivitas. Di sini saya menggunakan aplikasi Blender dengan Project Barbershop. Hasilnya, waktu rendering di Project Barbershop ini sangatlah cepat, mencapai hanya 5 menit 4 detik saja. Lalu kita juga coba di software editing video Adobe Premiere Pro. Saya melakukan encode ulang di video yang pernah kami upload ke YouTube. Video tersebut menggunakan footage video 4K dan diekspor ke file YouTube 4K juga, dengan durasi video di 10 menit. Hasilnya, waktu encoding dapat dilalui selama kurang lebih 15 menit. Yang berikutnya kita uji adalah suhunya. Di sini saya mengetes suhu prosesor dan VGA secara bersamaan dengan memainkan game Shadow of the Tomb Raider non-stop selama 1,5 jam. Hasilnya, suhu prosesor mencapai suhu terpanas di maksimal 68,7 derajat Celcius dan VGA-nya mencapai hanya di maksimal 65 derajat Celcius. Dan yang terakhir ini adalah total konsumsi daya keseluruhan PC ketika dilakukan stress test prosesor dan VGA card secara bersamaan. Oke teman-teman, demikianlah video rakit PC kita dengan tema duet antara Ryzen 5 5600X dan RTX 3070 dari Asus TUF Gaming. Keduanya bisa kita andalkan untuk gaming di resolusi 2560x1440 pixel. Walau untuk game-game next gen, RTX 3070 sedikit terseok-seok jika ray tracingnya diset ke ultra. Jangan lupa untuk dukung terus channel kita 11 Hardware dan subscribe bagi yang belum subscribe, dan follow juga Instagram kita di @11.hardware. Sampai jumpa lagi di video rakit PC kita yang berikutnya.